Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video lanjutannya ya, kita akan bicarakan masalah perekonomian terbuka atau biasa disebut sebagai perekonomian empat sektor. Karena ada empat sektor yang nanti berkontribusi dalam perekonomian terbuka di sini. Baik, kita lihat perekonomian empat sektor. Sektor apa saja? Yang pertama sektor rumah tangga, sektor perusahaan yang kedua, yang ketiga sektor pemerintah, dan keempat sektor luar negeri. Ya, apa bedanya dengan perekonomian tertutup tadi? Dalam perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka, negara sudah melakukan perdagangan atau hubungan ekonomi dengan negara lain, sehingga muncullah sektor yang keempat di sini ya, muncullah sektor yang keempat di sini yaitu sektor luar negeri ya, sektor luar negeri di sini. Kemudian ya, kalau kita beri gambarnya seperti ini. Pelakunya siapa saja? Rumah tangga konsumsi atau rumah tangga tadi. Kemudian rumah tangga produksi atau sektor perusahaan. Ada sektor pemerintah dan satu lagi yang baru muncul di sini adalah sektor luar negeri. Ya. Kemudian sama seperti kemarin ya, sektor rumah tangga itu sebagai penyedia faktor produksi, tenaganya dia jual dia dapatkan gaji, modalnya dia jual dia dapatkan tingkat bunga, kalau punya tanah disewakan ada sewa tanah dan seterusnya. Kemudian uang-uang tadi pendapatan digunakan apa? Digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan siapa? Yang dihasilkan oleh sektor rumah tangga. Ya, ini ya. Maaf, yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi atau sektor produksi. Kemudian pemerintah di sini, ya, pemerintah di sini sama ya. Artinya pendapatan pemerintah itu berasal dari pajak yang ditarik dari sektor rumah tangga konsumsi maupun dari sektor produsen, dari sektor produksi. Pemerintah mendapatkan penghasilan di sana. Kemudian penghasilan pemerintah untuk apa? Untuk menghasilkan barang-barang publik ya. Sehingga untuk menghasilkan barang publik dia perlu belanja juga, membeli barang dan jasa dari rumah tangga produksi maupun dari rumah tangga konsumsi. Ini ya, alirannya seperti itu. Kemudian hasil ya dari barang yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi ya. Ini nanti sebagian akan dilakukan ekspor, bisa sebagian atau seluruhnya akan diekspor ya. Dari rumah tangga produksi per apa itu parsialnya ya. Ya, nanti akan dilakukan ekspor. Artinya apa? Selain dijual di rumah tangga, konsumsi di dalam negeri juga dijual ke negara lain. Sehingga nanti ada ekspor. Kemudian kita juga membeli barang dari luar negeri. Kita sebut sebagai impor. Ya, ini yang dilakukan. Sehingga pelaku-pelaku di sini melakukan tugasnya masing-masing ya. Ya, rumah tangga konsumsi ini sebagai penyedia barang dan jasa sekaligus sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi maupun dari impor ya. Kemudian rumah tangga produksi ya atau sektor produksi dia menghasilkan barang dan jasa yang nanti akan dibeli oleh rumah tangga konsumsi maupun diekspor. Kemudian ada pemerintah di sini ya. Mereka juga melakukan pembelian barang dan jasa dari rumah tangga produksi maupun dari rumah tangga konsumsi. Ya misalkan PNS itu kan dari rumah tangga konsumsi ya. Nah ini artinya ini adalah uh, circle-nya seperti ini ya. Ada perputarannya seperti ini. Kemudian pengeluaran pemerintah ya, pengeluaran pemerintah. Konsumsi pemerintah atau government expenditure itu membeli barang dan jasa, kemudian membayar gaji pegawai, ya ini adalah pengeluaran pemerintah untuk apa itu ya. Kemudian ada transfer pemerintah atau government transfer, ya.
Artinya pengeluaran pemerintah di sini ada dua macam, bisa berupa konsumsi pemerintah dan bisa berupa transfer pemerintah. Bedanya apa? Ya, kalau konsumsi pemerintah atau diberi simbol G, government expenditure, itu pemerintah langsung membeli barang dan jasa dan langsung mendapatkan imbal baliknya. Misalkan beli semen dapat semen, ya. Beli aspal dapat aspal langsung, ya. Gaji pegawai negeri dibayar, mereka dapat jasa dari pegawai negeri, ya. Kerjanya dibayar langsung oleh pemerintah. Tapi kalau transfer pemerintah atau government transfer, ini pemerintah melakukan pembayaran tapi tidak dapatkan manfaat secara langsung. Misalkan apa? Ada subsidi BBM, ya, Anda tiap hari diberi subsidi BBM. Kita tiap hari diberi subsidi listrik. Anda mendapatkan beasiswa. Itu adalah government transfer. Artinya Anda tidak yang mendapat beasiswa kan tidak langsung memberikan imbal balik pada pemerintah kan ya. Ya. Yang dapat bantuan bencana tidak langsung memberikan imbal balik dari pemerintah, tidak. Anda diberi subsidi tidak langsung memberikan imbal balik pada pemerintah. Ya, bedanya itu ya, government expenditure dan government transfer. Kemudian sektor luar negeri, ya, sektor luar negeri. Sektor luar negeri adalah lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor dan impor. Ekspor itu menjual barang ke luar negeri, impor itu membeli barang ke luar negeri. Ya. Sehingga peran rumah tangga luar negeri adalah sebagai konsumen, sekaligus sebagai produsen ketika melaksanakan aktivitas perdagangan ekspor dan impor. Ekspor biasa kita beri simbol X, kemudian impor biasa kita beri simbol M, ya. Kemudian ada ekspor bersih, ya. Ekspor bersih atau ekspor neto adalah selisih antara ekspor dengan impornya. Ya, sebuah negara ya mengharap bahwa ekspornya lebih besar daripada impornya. Ya. Karena kalau ekspornya lebih besar maka kita akan mendapatkan devisa. Kalau impornya lebih besar berarti kita harus mengeluarkan devisa kita. Ekspor itu apa? Ekspor adalah pengiriman dan penjualan barang buatan dalam negeri ke negara lain. Ekspor menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Ya, ketika ekspor kita banyak, pendapatan nasional kita semakin banyak, negara kita semakin makmur, seperti itu. Kemudian alasan negara melakukan ekspor itu apa? Yang pertama karena memang barang kita diperlukan negara lain. Misalkan dulu kita adalah salah satu negara pengekspor minyak. Kenapa kita mengekspor minyak? Karena minyak dibutuhkan oleh hampir seluruh negara di dunia. Tanpa minyak industri mereka berhenti, ya kan? Ya, karena sehingga alasan pertama adalah karena memang diperlukan oleh negara lain. Kemudian negara lain tidak dapat memproduksi barang tersebut. Ketika sebuah negara tidak bisa memproduksi barang tersebut, mereka akan melakukan impor, ya, atau kita yang akan ekspor ke negara sana. Ya. Misalkan ya, banyak negara yang tidak punya hutan, tidak punya kayu, sehingga mereka tidak bisa memproduksi furniture atau mebel. Ya, ini kesempatan kita. Yuk kita ke ekspor negara itu yang tidak mempunyai bahan baku, kayu misalkan. Kemudian yang paling penting, kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang yang dapat bersaing pada pasar luar negeri, ya. Artinya yang penting adalah bagaimana barang kita bisa bersaing dengan barang-barang buatan negara-negara lain, ya. Misalkan kita ekspor mebel ke Eropa. Kita itu bukan pemain tunggal, ya. Artinya banyak pesaing yang juga menjual mebel ke Eropa. Selain Indonesia ada India, ada Cina, ya, dan negara-negara lain, ya, mereka juga bersaing untuk bisa mendapatkan pasar di Eropa. Sehingga bagaimana kemampuan negara tersebut untuk mengeluarkan barang yang dapat bersaing pada pasar luar negeri.
Barang kita harusnya lebih murah nih, kualitasnya lebih bagus sehingga bisa bersaing. Tuh. Kemudian ekspor ditentukan oleh apa saja? Daya saing produk, ya, kualitasnya bisa bersaing tidak, harganya bisa bersaing tidak. Kemudian daya beli atau kondisi ekonomi negara penerima ekspor. Ya, daya beli mereka seperti apa? Kita mengekspor ke negara Eropa, di mana negaranya lebih makmur, mungkin lebih bagus ya ekspornya daripada kita ke negara-negara yang sedang ada krisis, itu susah mengekspor ke sana. Karena daya belinya pasti turun ya. Negara-negara sedang perang, itu daya belinya pasti turun ya. Kemudian kebijakan proteksi dari negara tujuan ekspor. Ya, begini ya. Artinya ada hambatan-hambatan ketika kita melakukan ekspor. Itu disebut sebagai proteksi. Ya, misalkan kita mengekspor, ada negara yang melarang, tidak boleh mengirim barang ke sini, misalkan ya. Tidak boleh seperti Indonesia ya. Indonesia itu kita tuh melarang impor beras. Ya, sehingga negara penghasil beras, misalkan ada Vietnam ya menghasilkan beras banyak, dikirim ke Indonesia, mereka terhambat karena negara kita tidak memperbolehkan ada impor beras. Ya. Atau ada pembatasan, misalkan ya, kita mengirim tekstil ke Amerika, oh dibatasi, Indonesia hanya dicatat berapa meter ya, berapa ribu meter per bulan. Karena banyak negara-negara lain juga yang menghasilkan apa itu tekstil misalkan. Kemudian kurs valuta asing negara dengan negara tujuan ekspor. Bagaimana kursnya, nilai tukarnya, ya. Nilai tukarnya tinggi atau rendah. Ya, nanti kita akan lihat ya. Ketika nilai tukar kita melemah, itu justru akan menaikkan ekspor kita. Kok bisa? Itu nanti kita akan bicarakan ya. Kok bisanya itu akan kita bicarakan nanti. Artinya biasanya ketika negara dengan nilai tukarnya lemah ya, nilai tukar mata uang dalam negerinya lemah, itu biasanya justru ekspornya akan meningkat. Kenapa? Karena harga kita akan lebih murah di pasar luar negeri. Ya, kita akan bicarakan ya proteksi tadi ya. Proteksi akan menurunkan ekspor. Saya akan berikan sedikit gambaran ya, gambaran animasi kecil di sini. Misalkan ya, Cina mengirim beras ke Indonesia. Ya, Cina mengirim beras ke Indonesia. Harganya berapa? 8.000 per kilogram. Ya, mereka masuk pasar di Indonesia. Kemudian petani kita juga, petani kita menghasilkan beras akan dijual ke pasar dalam negeri juga. Ya, misalkan ekspor Cina ke Indonesia 3.000 ton per bulan ya. Kemudian petani kita juga ya, mereka menjual beras ke pasar dalam negeri. Tetapi harganya lebih mahal daripada beras Cina. Kenapa? Karena kira kurang efisien. Misalkan apa? Oh, pupuk kita mahal misalkan, ya. Atau kemarau kita panjang sehingga biaya produksinya meningkat. Ya, kalau ini terjadi, apa yang akan terjadi pada petani Indonesia? Kita lihat di sini. Petani Indonesia tidak bisa bersaing. Sehingga apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, di sini pemerintah harus ikut campur tangan. Jangan sampai petani kita menderita. Menderitanya kenapa? Harga beras dari Cina 8.000, harga beras dari petani Indonesia 10.000. Sehingga kalau Anda logis ya, Anda mau beli beras yang murah atau yang mahal? Pasti yang murah. Nah, beli dari Cina aja kualitasnya sama, harganya 8.000 ya kan? Sehingga beras dari petani Indonesia nggak laku. Nggak laku akhirnya ya kasihan ya, ya itu menderita petani kita. Kemudian di sini pemerintah harus ikut berperan di sini. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah
melakukan kegiatan proteksi ya. Proteksi itu melindungi industri dalam negeri. Dalam hal ini adalah melindungi petani kita. Misalkan sekarang beras dari Cina diberi pajak 30% misalkan. Ya, 30%, sehingga masuk ke Indonesia harganya menjadi 8.000 tambah pajaknya 2.400 menjadi 10.400 per kilogram. Ya. Kalau harganya seperti ini, Indonesia 10.000, kemudian harga beras dari Cina 10.400, maka petani bisa bersaing dengan produk dari Cina. Sehingga aman lah ya, mereka tidak bangkrut lagi karena harga beras Cina juga mahal gitu. Ya, ini adalah proteksi ya. Sehingga apa? Ketika ada proteksi di sini ya, setelah pajak ya, beras Cina di pasar Indonesia, setelah adanya pajak, beras Cina di pasar Indonesia menjadi mahal. Sehingga ekspor beras Cina ke Indonesia turun. Kenapa? Karena permintaan beras Cina juga turun dalam negeri. Ya, sekarang orang cenderung beli beras petani kita aja nah. Harganya lebih murah 10.000 ya kan. Sehingga proteksi akan menurunkan ekspor. Ini ya intinya itu. Kemudian kurs valuta asing mempengaruhi ekspor juga. Ya, kita lihat di sini. Misalkan ya, ada perajin mebel dari Indonesia akan menjual barangnya ke pasar Eropa. Dalam hal ini adalah Inggris misalkan. Kita menjual di Inggris itu tidak hanya sendirian. Banyak negara yang ingin juga menjual barangnya ke pasar Inggris. Misalkan, di sini ada beberapa ya, ada perajin mebel dari Cina, ya, perajin mebel dari India, perajin mebel dari Jepang, ya mereka mencoba bersaing dengan Indonesia. Ya. Kemudian harga mereka adalah $100 dari Cina, dari India $102, dari Jepang $101. Ya. Kemudian Indonesia, kalau Indonesia ya, harga produksi ya, biaya produksi adalah 1.260, kemudian kursnya 12.000. Sehingga kalau di kurs mebel kita harganya adalah $105. Ya. Harganya 1.260, kursnya 12.000 per dolar, sehingga kalau di kurs ya 1.260 dibagi 12.000 ya. Itu adalah $105. Sekarang Anda bayangkan ya, Anda bayangkan di sini. Dari Cina harganya 100. Dari India harganya 102. Dari Jepang harganya $101. Indonesia 105. Bisa bersaing tidak kira-kira? Susah ya, susah bersaing kita. Kita terlalu mahal dibanding mereka, ya kan? Kemudian ketika nilai dolar menguat di Indonesia, sekarang nilai dolarnya menguat, rupiahnya melemah. Dolar yang mula-mula 12.000 per dolar menjadi 14.000 per dolar. Kira-kira menguntungkan bagi perajin mebel Indonesia tidak? Kalau tadi harganya 105, ya 105 didapat dari mana? 1.260 dibagi 12. Sekarang ketika dolar menguat, berarti nilai barang kita dalam dolar adalah 1.260 dibagi 14.000. Ya, menjadi 90 dolar per unit. Ya, sekarang kita bayangkan ya. Karena rupiah melemah atau dolar menguat, maka barang kita harganya di luar negeri menjadi 90 dolar. Sekarang bisa bersaing tidak kira-kira? Iya, kita bisa bersaing ya. Harga kita 90, Cina 100, India 102, Jepang 101, kita hanya 90. Maka barang kita menjadi laku di luar negeri. Gara-gara apa? Gara-gara rupiah melemah.
Gara-gara apa? Gara-gara dolarnya menguat. Ini ya gambarannya seperti ini. Sehingga perubahan kurs valuta asing akan mempengaruhi ekspor sebuah negara. Ini gambarannya seperti itu. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Impor sekarang. Impor itu adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Ya, itu adalah impor. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional ya, karena kita melakukan impor, maka pendapatan kita berkurang. Untuk apa? Untuk membayar impor tadi. Tuh. Impor ditentukan oleh apa? Impor ditentukan oleh harga dan nilai tukar valuta asing. Kemudian kondisi produk nasional yang dihasilkan di dalam negeri. Kebijakan proteksi negara pengimpor, ini kebalikannya dari tadi ya. Ya. Kalau kita bicarakan ekspor impor, kita bicarakan masalah trade balance ya atau neraca perdagangan. Ekspor suatu negara dikurangi nilai impornya ya. Ini kita sebut sebagai trade balance-nya. X min M adalah ekspor neto. Ya. Dikatakan surplus perdagangan jika ekspor lebih tinggi daripada impornya atau ekspor netonya positif. Kemudian dikatakan defisit jika ekspor kurang dari impornya, artinya nilai ekspor itu lebih kecil daripada nilai impornya. Kita jual barang nilainya lebih kecil daripada kita membeli barang, atau istilahnya ekspor netonya adalah negatif. Kemudian balance sheet atau perdagangan yang seimbang itu ketika ekspor sama dengan impor. Ini yang diharapkan sebuah negara itu biasanya paling tidak ekspor kita sama dengan impornya. Artinya kita bisa membayar impor dengan nilai ekspor kita, ya, sehingga kita tidak mengkikis devisa. Kalau impornya lebih tinggi, pasti kita akan mengambil devisa kita. Itu. Kemudian ekspor akan memperbesar cadangan devisa negara, sedangkan impor mengurangi cadangan devisanya. Ya. Perubahan cadangan devisa suatu negara akan mempengaruhi perekonomian suatu negara ya. Kalau negara itu diharapkan bahwa cadangan devisanya banyak sehingga menjamin ya keberlangsungan negara. Kalau cadangan devisanya habis ya masa depan kita suram seolah-olah seperti itu ya. Kita tidak punya tabungan lah istilahnya seperti itu. Ini ya. Ya, kita berikan gambaran ya, berikan gambaran ekspor menambah cadangan devisa. Ekspor ya, ketika kita menjual misalkan ya, menjual beras ke Eropa, menjual beras ke Asia, menjual beras ke Amerika. Kita dapatkan apa? Kita akan dapatkan dolar. Kita akan dapatkan dolar yang kita sebut sebagai cadangan devisa ya. Salah satunya adalah dolar dan mata uang kuat yang lain. Kalau dulu emas ya. Kemudian dari Amerika kita jual beras, kita dapatkan cadangan devisa lagi. Artinya apa? Ketika ekspor kita meningkat, maka cadangan devisa kita juga meningkat. Kebalikannya sekarang, impor akan mengurangi cadangan devisa. Ya, misalkan kita beli mobil dari Eropa, kita beli mobil dari Jepang, dari Korea, kita beli mobil dari Amerika. Kalau beli harus bayar kan ya, maka kita bayar dengan apa? Dengan cadangan devisa. Ya, cadangan devisa kita bayar. Dah, terus ya, sehingga berkurang terus cadangan devisa kita kurang ya. Untuk membayar ekspor tadi, cadangan devisa kita kurang ya. Kalau ekspornya kalau impornya terlalu banyak, maka cadangan devisa kita akan habis. Gambarannya seperti itu ya. Kita membayar impor kita dengan cadangan devisa. Ini ya gambarannya sederhana seperti itu. Kemudian kurs dolar. Ya, kita bicarakan kurs dolar.
kenapa kok nilai dolar bisa menguat, bisa melemah? Ya, kita lihat di sini, saya berikan sedikit ilustrasi ya. Ketika uang beredar ya, di sini misalkan di Indonesia ada yang beredar adalah Rp50, dolarnya ada 4. Maka kursnya adalah Rp50 dibagi 4 dolar. Kursnya adalah 12.500. Ini ya, kursnya 12.500. Kemudian ketika misalkan ekspor meningkat, berarti banyak dolar masuk ke Indonesia. Misalkan dolarnya masuk sekarang ya. Ya, sekarang dolarnya menjadi 5 dolar. Kursnya berapa sekarang? Nilai tukarnya sama ya. Rupiah kita tetap 50 dibagi dolarnya. Sehingga kursnya menjadi 10.000 per dolar ya. Tadi kan sebelum ekspor meningkat 12.500 per dolar ya. Sekarang karena adanya ekspor yang meningkat, maka kurs kita menguat, rupiah kita menguat menjadi 10.000 per dolar. Ini gambarannya. Kemudian apa yang terjadi? Yang meningkat impornya. Ya, ini dikatakan rupiah menguat, dolarnya melemah ya. Artinya perubahan dibandingkan dengan yang tadi ya. Awalnya kan tadi 12,5. Sekarang menjadi 10.000, berarti rupiah yang menguat, dolarnya yang melemah. Kemudian jika impor meningkat, maka dolar keluar negara. Dolar kita untuk membayar impor. Misalkan ya, dolar kita membayar impor sehingga dolar kita tinggal 3 dolar. Nilai tukarnya ya 50 dibagi dengan 3. Kursnya menjadi 16.667 per dolar. Ya, ini dikatakan rupiah melemah, dolarnya menguat. Nah, ini yang terjadi ya ketika ekspor kita meningkat, maka rupiah kita menguat, dolar melemah. Ketika impor yang meningkat, maka dolar yang menguat, rupiah yang melemah. Ya, demikian ya. Ini gambaran ketika kita bicarakan di ekonomi terbuka, bagaimana yang pertama tadi kita bicarakan siapa saja pelaku dalam perekonomian terbuka, sektor apa saja ya, ada sektor rumah tangga, ada sektor industri, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Ya, kemudian bagaimana ekspor dan impor mempengaruhi tadi ya, mempengaruhi apa itu devisa negara, ya, mempengaruhi pendapatan negara. Ya, demikian ya. Nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang untuk videonya, atau nanti dibanding Anda baca juga materi yang saya share. Baik ya, untuk pertemuan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.